Halo Sobat Bahasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Rafia dengan NIM A11123075 dan teman saya Alamsyah dengan NIM A11123092. Dan saya Rifdi Arfan dengan NIM A11123061. Kami dari kelas B, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Tujuan kita membuat video ini untuk apa sih? Oh, jadi tujuan kita membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Dr. Ulin Sayemhum dan Andi Bismawati SPD MPD. Oh, kayaknya seru ya. Oh, oke dah. Kalau begitu langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi Sobat Bahasa, di sini kami akan menjelaskan mengenai pembinaan dan pengembangan kompetensi digitalisasi bahasa Indonesia. Jadi, pembinaan dan pengembangan kompetensi digitalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya untuk menyesuaikan penggunaan dan pengusahaan bahasa Indonesia dalam ranah digital. Hal ini penting agar bahasa Indonesia tetap relevan, adaptif, dan mampu menjadi bahasa ilmu teknologi dan komunikasi di era digital seperti sekarang ini. Berikut poin-poinnya. Yang pertama, pengertian kompetensi digitalisasi bahasa Indonesia. Jadi, kompetensi digitalisasi bahasa Indonesia mencakup kemampuan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, dan dalam berbagai media digital seperti media sosial, website, aplikasi komunikasi digital seperti email, chat, atau forum, dan yang terakhir, konten digital seperti blog, podcast, atau video. Seperti itu ya teman-teman. Oke Sobat, selanjutnya yang kedua, tujuan pembinaan dan pengembangan kompetensi digitalisasi. Yang pertama, meningkatkan literasi digital berbahasa Indonesia. Yang kedua, menanamkan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah dalam ranah digital. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan dan mengelola konten digital berbahasa Indonesia. Dan yang keempat, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam ruang digital nasional. Selanjutnya yang ketiga, bentuk pembinaan dan pengembangan. Yang pertama, pelatihan dan workshop. Yang kedua, penyusunan pedoman dan panduan. Yang ketiga, pengembangan aplikasi dan platform digital. Yang keempat, literasi bahasa dan sastra digital di sekolah. Dan yang kelima, peningkatan peran media digital berbahasa Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, yang keempat, yaitu tantangan dalam digitalisasi bahasa. Yang pertama ada dominasi bahasa asing dan platform digital. Yang kedua ada maraknya penggunaan bahasa tidak baku di media sosial. Dan yang ketiga ada kurangnya kesadaran tentang pentingnya berbahasa sesuai dengan kaidah di ruang digital. Nah, selanjutnya yang kelima, peran lembaga terkait. Nah, beberapa institusi yang berperan penting. Yang pertama ada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Yang kedua ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, yang ketiga ada Dinas Pendidikan, dan yang terakhir ada Komunikasi, Literasi Digital, dan Media. Nah guys, itulah tadi pembahasan mengenai pembinaan dan pengembangan kompetensi digitalisasi bahasa Indonesia. Jadi guys, di era digital yang serba cepat dan canggih ini, penguasaan teknologi tidak cukup. Kita juga harus mampu menjaga jati diri bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena di ruang digital, kita tidak hanya berkomunikasi, tapi kita juga ikut menjaga identitas dan martabat bangsa di tengah arus globalisasi. Nah guys, itulah tadi pemaparan materi mengenai pembinaan dan pengembangan kompetensi digitalisasi bahasa Indonesia. Saya Rima Rafia, Saya Alamsyah. Dan saya Rifdi Arfan. kami pamit undur diri. Siapa kita? Generasi digital, cakap berbahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia juara. Dipakai di mana? Di media sosial, blog, dan dunia nyata. Bijak berbahasa, cerdas bermedia, bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.